Pada kemana sih? Sepi banget. Pada kemana sih lagian? Sinta? Novi? Kenapa gak ada orang kayak gini? Coba dapur. Aduh. Kalian tuh bikin kaget aja, bisa gak sih? Ngomong bisa gak? Maaf mbak, Kalian semuanya dari mana aja sih? Kenapa dapur bisa kosong kayak gini? habis dari gudang mbak, saya ngecek bumbu dapur yang halus buat ayam ungkap mbak. Soalnya bumbunya sudah bau dan berjamur. Dan saya juga sekalian mau minta uang mbak buat beli bumbu dapur mbak. Minyak goreng juga habis, Mbak. Nggak mungkin kan kita goreng ayam pakai minyak jelantah. Ya pakai bahan seadanya aja dong, pakai yang ada. Tapi gimana Mbak kalau nanti anak-anak keracunan lagi? Nanti kami lagi yang disalahin. Kalau kalian semua tutup mulut, ini semua nggak akan kedengeran keluar. Saya takut Mbak, saya takut dosa. Kalau kamu takut dosa, berarti kamu emang nggak pantas kerja di sini. Sekarang juga kamu saya pecat dari sini, kamu pergi dari sini. Saya nggak butuh karyawan kayak kamu. Pergi! Mbak, kenapa Mbak? Saya baru aja dipecat sama Mbak Naya, anaknya Bu Aminah Mbak. Padahal saya selama ini karyawan kepercayaan Bu Aminah. Terus Bu Aminahnya ada di mana Mbak sekarang? Bu Aminah sakit. Sejak itu Mbak Naya yang ambil alih catering itu. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Iya, ada apa ya? Saya kesini mau ketemu sama Bu Aminah, Mbak. Saya bisa ketemu sebentar nggak sama Bu Aminah? Nggak bisa. Ibu saya itu sedang sakit parah, nggak bisa diganggu. Mendingan kamu pergi dari sini. Sekarang, kamu kenapa nekat datang ke sini? Saudari Naya, perkenalkan, saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Menurut laporan yang masuk ke kami, banyak korban keracunan makanan di sekolah Harapan Masa. Dan penyebabnya adalah catering dari Ibu Aminah. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan yang bersangkutan. Ibu saya itu lagi sakit. Tolong dong, kalian jangan ganggu ibu saya, bisa nggak sih? Tolong kerjasamanya. Saya hanya butuh waktu sebentar. Jangan mengganggu proses penyidikan polisi. Tapi janji ya, cuma bentar aja. Saya nggak mau dengan kedatangan kalian itu malah memperburuk keadaan ibu saya. Saya janji hanya sebentar. Saya hanya ingin melihat Ibu Aminah. Baik. Ini ibu saya. Dia sedang tertidur lelap karena habis minum obat. Sekarang kalian percaya kan? Kalau ibu saya tuh benar-benar lagi sakit parah. Mbak, ini ruangannya pengap banget dan nggak ada sirkulasi udara. Nggak bagus Mbak untuk orang yang lagi sakit. Itu adalah permintaan ibu saya, Mbak. Ibu saya ingin seluruh tirai dan jendela di rumah ini ditutup. Tolong jangan masuk. Saya nggak mau ibu saya terganggu. Tolong kamu hargai saya dan ibu saya. Saya cuma mau periksa doang. Karena saya juga mau bertanya. Apa Ibu Aminah emang suka wangian dupa kayak gini? Itu adalah permintaan ibu saya. Ibu saya sangat suka sekali dengan wangi-wangian. Dia meminta agar seluruh rumah ini selalu wangi setiap sudutnya. Katanya dengan wangi-wangian dia menjadi lebih rileks.
Kenapa dingin sekali di sini? Siapa ya yang datang? Sekar. 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 Pak Satria, silakan Anda pergi dari sini. Sudah cukup kan melihat ibu saya? Masih banyak urusan lain yang harus saya urus. Baik. Tapi tolong kerjasamanya jika suatu saat nanti polisi datang ke sini untuk minta keterangan lebih lanjut. Baik, Pak. Saya akan sangat kooperatif. Karena saya yakin catering ibu saya ini adalah catering yang sangat higienis dan selalu memberikan yang terbaik pada pelanggan. Coba Bapak cari tahu dahulu. Karena saya yakin pasti ini semua ada yang menyabotase ketika memberi makan anak-anak di sekolah. Bapak tunggu sebentar ya. Ini Pak, ini adalah makanan yang dimasak untuk anak-anak di sekolah. Bapak boleh cek sendiri apakah makanan ini beracun atau tidak. Ya. Saya akan bawa makanan ini untuk diperiksa lebih lanjut. Terima kasih. Untung aja aku udah antisipasi buat nyiapin makanan baru dengan bahan-bahan yang fresh. Aku harus main lebih cantik lagi sekarang. Jangan sampai polisi bisa buktikan kalau catering aku ini bermasalah. Aku harus putar otak biar dapat untung lebih banyak lagi dengan modal minim. Saya Suster Sekar, Bu. Perawat di Rumah Sakit Citra Medika Tama, di mana anak-anak sekarang lagi dirawat. Apa ada kabar dari murid-murid saya, Suster? Bagaimana keadaannya, Suster? Sekarang murid-murid lagi ditangani sama dokter, Bu. Semoga aja keadaannya cepat membaik ya. Bu, saya ada mau tanya beberapa hal, apa boleh? Iya, boleh. Jadi saya akan membantu pihak sekolah untuk mendapatkan keadilan dari kasus ini. Polisi juga sekarang lagi menyelidiki, Bu. Nah, saya mau tanya, gimana kondisi makanan tersebut waktu sampai ke sekolah, Bu? Dari tampilannya bagus, bersih, dan anak-anak juga suka, Suster. Tapi ada juga yang bilang agak sedikit bau. Padahal kami sudah meminta sampel sebelumnya, dan saya yang mencicipi baik-baik saja. Sampel makanannya masih ada? Ada, Sus. Saya boleh minta nggak, Bu, sampel makanannya? Boleh, Sus. Sebentar ya. Ini, Sus, silahkan bawa saja. Saya minta tolong bantu kami mendapatkan keadilan. Kami sudah membayar mahal untuk memberi makan sehat untuk anak-anak di sekolah. Tapi malah anak-anak keracunan. Iya, Bu. Saya akan bantu ya. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih banyak. Nah, Pemdan. Ya. Ini hasil lab sudah keluar. Tentang masalah di sekolah dalam naungan Yayasan Ibu Bella. Ternyata masalahnya adalah ada kandungan dalam makanan itu. Dan kandungannya itu membuat anak-anak keracunan, Dan. Ya. Makasih laporannya. Siap, Dan. Mas Satria. Sekar. Saya mau bicara. Silakan duduk. Kamu mau bahas soal apa? Saya mau bicara soal korban keracunan makanan di sekolah, Mas. Ini saya bawa uji labnya. Dan saya juga bawa saksi. Saksi yang akan buktiin kalau tindakan yang dilakukan sama Naya itu tidak benar, Mas. Ke makanan yang diantarkan ke anak-anak. Namanya Rina. Dia mantan pegawainya Naya. Begini, Sus. Di lambung saudara saya ini ada bakteri yang bikin dia muntah-muntah. Sebelum catering ini dipegang sama anaknya Bu Aminah, semua baik-baik aja. Dia juga karyawan terbaiknya Bu Aminah. Dulu, Rina ini karyawan kesayangannya Bu Aminah, tapi malah dipecat sama anaknya Bu Aminah. Coba cerita sama saya ya, Mbak. Soalnya ini udah menyangkut banyak nyawa, Mbak. Banyak korban akibat makanan cateringnya Bu Aminah. Bisa dibawa ke sini? Saya panggilin ya, Mas. Mbak Rina.
Mbak. Silakan duduk, Mbak. Dengan Mbak Rina. Apa benar kamu adalah mantan karyawan dari Ibu Aminah? Benar, Pak. Oke, sekarang apa yang kamu ketahui? Mbak, tolong jawab yang jujur ya. Karena kalau Mbak nggak jujur, nanti makin banyak korban lainnya. Ingat ya Mbak, kalau kita nutupin kejahatan seseorang, itu sama aja loh, kita ngelakuin tindakan kejahatan itu juga. Baik, saya akan ngomong. Ya, silakan. Sejak Bu Aminah sakit, catering diambil alih oleh Mbak Naya. Semua makanan untuk sekolah dihandle Mbak Naya. Saya juga bingung. Semenjak Bu Aminah sakit dan gak pernah keluar kamar, tapi yang membuat kami sangat tertekan ketika Mbak Naya sudah melakukan kecurangan, kami dipaksa memberikan bahan-bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan kami pun diancam jika membuka mulut. Ada unsur pemaksaan? Iya. Oke, saya terima kesaksiannya. Saya akan buat surat penangkapan untuk saudari Naya. Dan juga saya akan memanggil Ibu Aminah untuk dimintai keterangan. Apa ada arwah ya di sini? Ibu kenapa ada di sini? Di rumahku. Tapi kenapa nasibku jadi begini? Ibu jangan nangis ya. Ibu bisa cerita sama saya. Apa yang terjadi sama ibu? Makanan yang udah basi ini aku kasih formalin aja biar nggak busuk dan bisa dimakan lagi. Dengan ini semoga bisa aman dan nggak ada yang keracunan. Kayak ada orang lewat. Tapi tadi kayak ada orang lewat. Kenapa tutupan saya gerak-gerak?
mungkin ini aku pasti salah lihat. Nggak mungkin aku lihat ibu. Aku harus ngakuin sesuatu. Aku nggak mau diketayangin sama hantunya ibu. Aku nggak mau.